Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danindra Sakti Punsadewa dari kelas D Prodi Ilmu Hukum dengan nomor NPM 21071010 Di sini saya akan mempresentasikan PPT pertemuan keempat Bahasa Indonesia, yaitu tentang keterampilan berbahasa. Di slide pertama kita bisa melihat ada 4 poin, yaitu keterampilan menyimak, listening skill, keterampilan berbicara, speaking skill, 3 keterampilan membaca, reading skill, dan 4 keterampilan menulis, writing skill. Penjelasan dari keterampilan menyimak sendiri ialah dengan mendengarkan kita bisa mencerna ataupun memahami apa yang dibicarakan oleh pembicara ataupun sang pemberi materi. Dengan kita menyimak, otomatis kita akan bisa mengetahui yang disampaikan tersebut. Yang kedua adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara bisa disebut sebagai keterampilan yang sangat penting karena semua pasti butuh untuk berbicara, dan ada momen tertentu berbicara sangat-sangat dibutuhkan, seperti presentasi ataupun seperti lomba. Bisa dibilang juga berbicara adalah salah satu hal yang penting karena public speaking sangat-sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga terdapat keterampilan membaca atau reading skill, yaitu keterampilan membaca bisa dipelajari ataupun didalami dengan cara membaca cepat, tapi kita hanya ambil poin-poinnya saja. Poin-poin terpenting dalam sebuah materi bisa kita cerna secara membaca cepat, dan kita bisa memahami itu dengan membaca cepat dan tidak perlu untuk lama-lama. Kita bisa memahami isi dari materi tersebut. Yang keempat adalah keterampilan menulis atau writing skill, yaitu keterampilan yang sangat-sangat dibutuhkan juga ketika kita nanti entah ujian tengah semester, ujian akhir semester, bisa juga untuk keperluan skripsi nantinya, karena menulis bisa dibilang sangat penting setelah poin berbicara tadi, karena menulis sewaktu-waktu bisa dibutuhkan di saat momen yang tepat dan sangat-sangat penting. Slide selanjutnya adalah keterampilan membaca, yaitu membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan perbendaharaan kata, memberi pengetahuan, mengembangkan intelektualitas, membantu memahami masalah orang lain, dan mengembangkan konsep diri. Bisa dibilang membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan perbendaharaan kata, memberi pengetahuan, mengembangkan intelektualitas, membantu memahami masalah orang lain, dan mengembangkan konsep diri sendiri. Yang menjadi poin di sini adalah dengan membaca kita bisa mengembangkan diri kita sendiri dan bisa memahami apa yang ada di sekitar kita. Dengan membaca tersebut kita akan menjadi termudahkan. Yang selanjutnya adalah membaca nyaring. Membaca bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk didengarkan orang lain, sehingga harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan kecepatan. Contoh seperti membaca teks pidato, membaca teks kampanye, membaca ceramah ataupun khotbah, dan lain-lain. Membaca nyaring biasanya dibutuhkan ketika dalam hal-hal besar, entah kita dalam seminar atau acara-acara seperti event, jika kita jadi MC, karena membaca nyaring itu salah satu cara untuk menyampaikan informasi secara menarik dan sistematis. Yang selanjutnya adalah membaca dalam hati. Membaca ekstensif yaitu membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin kita bisa menemukan informasi. Contoh, membaca survei,
membaca sekilas, membaca dangkal. Membaca dalam hati lebih sering digunakan ketika kita membaca suatu bab, materi, buku. Untuk lebih memahami, terciptalah cara membaca dalam hati, karena tidak perlu dibaca sangat-sangat lantang dan nyaring, karena tujuannya kita untuk mengerti dan mendalami sebuah materi tersebut agar kita bisa mengetahui itu sekilas dan tanpa berpikir dangkal. Selanjutnya adalah membaca intensif, yaitu studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci. Penanganan terperinci: 1. Membaca telaah isi, membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide. 2. Membaca telaah bahasa, membaca bahasa, membaca sastra. Yang bisa kita ambil dari membaca intensif yaitu studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci. Kita lebih diajari untuk membaca ide-ide. Setelah itu kita teliti, kita ambil pemahaman, dan kita berpikir kritis akan materi tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. 1. Pengetahuan. 2. Intelijensi. 3. Kepribadian. 4. Pengalaman. 5. Biologis. Saya mau menambahi, jika faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara yaitu bisa dibilang dari faktor keluarga juga, ataupun faktor tongkrongan. Bisa juga faktor-faktor yang di sekeliling kita seperti teman, karena dengan adanya lingkungan-lingkungan tersebut kita mampu mengembangkan diri kita sendiri dalam kelancaran berbicara. Yang selanjutnya adalah keterampilan menyimak. Proses menyimak, mendengarkan, memperhatikan, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan menanggapi. Menyimak bukan hanya tentang mendengarkan, bisa juga memperhatikan dan memahami. Dan kunci dari menyimak adalah mendengarkan. Mendengarkan untuk memperhatikan, mengingat, dan memahami. Setelah itu kita bisa mengevaluasi apa yang disampaikan oleh pemateri, dan pada akhirnya kita bisa menanggapi apa statement itu tadi untuk kita tanggapi dan mengomentari statement tadi dan bertanya pada pemateri. Kita bisa bertanya apa yang kurang dan apa yang belum jelas, kita bisa tanyakan melalui menyimak. Tipe menyimak. Menyimak secara aktif, menyimak secara pasif. Sebab-sebab penyimak tidak aktif: faktor lingkungan, suara, jarak, sumber pesan, individu penyimak, kondisi fisik penyimak, sikap dan kebutuhan penyimak, dan kebiasaan menyimak. Di sini bisa terlihat bahwa menyimak tidak harus selalu aktif, tapi juga bisa secara pasif. Secara pasif bisa dibilang karena faktor lingkungan atau suara di sekitarnya, jarak juga. Dengan daring sekarang kita mungkin lebih sering untuk menyimak secara pasif tanpa dikit-dikit berkomentar dan tidak banyak tanggapan. Dan banyak juga faktor lainnya, bisa jadi dari koneksi yang buruk atau device yang jelek, banyak kemungkinan. Selanjutnya adalah keterampilan menulis. Slide selanjutnya yaitu menulis sebagai muara dari ketiga keterampilan sebelumnya: menyimak, membaca, dan berbicara. Umumnya orang yang terampil menulis adalah orang yang banyak membaca. Bisa dilihat di sini bahwa orang yang pandai menulis biasanya adalah orang yang terampil membaca atau banyak membaca.
Karena ketika orang memiliki wawasan tinggi dan intelijensi tinggi, mereka bisa mengutarakan isi kepalanya, isi pikirannya dengan cara menulis apa yang ada di pikirannya dan menuangkan semua aspirasinya. Dan slide selanjutnya, unsur yang dipenuhi agar terampil menulis. 1. Mempunyai ide. 2. Memenuhi ejaan yang disempurnakan. 3. Memilih kata yang tepat. 4. Mempunyai makna yang lugas tidak ambigu. Yang dibutuhkan adalah yang paling utama pasti harus mempunyai ide, dan 2. Memenuhi ejaan yang disempurnakan. Memenuhi ejaan yang disempurnakan adalah tidak menggunakan kata-kata yang berbelit-belit dan mudah dipahami. Dan memilih kata yang tepat, pasti kita harus memilih kata-kata yang tepat agar mudah dipahami dan orang lain bisa mengerti apa yang kita tuliskan, apa yang kita tuangkan dalam materi tersebut. Dan mempunyai makna yang lugas, tidak ambigu. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Saya Denny Sakti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.